Jangan lupa subscribe di YouTube channel Metro TV News dan juga nyalakan notifikasinya. Pemerintah menjamin perekonomian nasional tahun 2022 akan tumbuh lebih cepat dari tahun ini. Keyakinan itu didukung oleh berbagai pencapaian di tahun 2021 yang ditopang oleh kebijakan fiskal dan moneter yang responsif, serta reformasi struktural yang diapresiasi berbagai lembaga dunia. Meski dunia masih dihantui pandemi COVID-19, Menteri Keuangan Sri Mulyani tetap optimistis ekonomi Indonesia tahun 2022 akan lebih akseleratif dari tahun 2021. Optimisme itu didukung oleh berbagai pencapaian tahun 2021 dalam menjaga momentum pemulihan dan kondisi APBN yang makin terkonsolidasi secara bertahap. Menurut Sri Mulyani, dengan resiliensi sektor keuangan dan dunia usaha yang didukung kebijakan pemerintah yang responsif, GDP Indonesia saat ini sudah kembali ke posisi sebelum pandemi COVID-19. Pemulihan ini jauh lebih cepat dibanding saat krisis 9798 yang membutuhkan waktu 4 tahun untuk kembali ke GDP sebelum krisis. Demikian pula kesempatan kerja pulih dalam waktu 12 bulan sehingga angka pengangguran yang sempat melonjak di atas 7% bisa turun lagi ke level 6,5%. Indonesia akan terus menggunakan instrumen APBN kita di dalam rangka untuk menghadapi pandemi COVID dan kita harapkan mengendalikan dan akhirnya mengatasinya, dan juga instrumen fiskal untuk melindungi masyarakat secara sosial maupun dari sisi dunia usaha. Ini tujuannya agar ekonomi tidak hanya memiliki daya tahan, namun juga memiliki kemampuan untuk pulih kembali. Sementara Menko Perekonomian Erlangga Hartarto menegaskan, fundamental ekonomi Indonesia saat ini sudah menguat dan akan lebih baik pada tahun 2022. Beberapa indikator yang disebut Erlangga antara lain surplus neraca perdagangan yang sudah berlangsung selama 18 bulan berturut-turut, tingkat konsumsi yang terus ekspansif dengan PMI manufaktur di atas 50 dan defisit APBN yang lebih rendah dari target sebesar 5,7%. Jika dibandingkan dengan beberapa negara lain, menurut Erlangga, fundamental ekonomi Indonesia juga jauh lebih baik. Dari sisi konsumsi misalnya, berada di ranking ke-5 dari 20 negara, public deficit di ranking ke-12, forex reserve di ranking 20, external debt di ranking 21, dan current account di ranking ke-18 dari 40 negara. Artinya kita tidak perlu panik dengan tingkat inflasi dan dengan situasi yang terkontrol, maka tentu kita melihat bahwa walaupun nanti akan ada tapering off, namun kita punya cukup cushion untuk menahan. Apalagi kemarin Ibu Menteri Keuangan juga menyampaikan kita hitung dulu cost of fund perbankan kita, sehingga kita melihat bahwa tentu ini masih ada room yang bisa dilakukan. Salah satu event penting yang diperkirakan akan mengakselerasi pertumbuhan ekonomi tahun depan adalah rangkaian pertemuan G20 yang akan berlangsung di 19 kota dan dihadiri sekitar 21.000 delegasi dari berbagai negara. Tim Liputan Metro TV.